Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video siang hari ini kita lagi pembongkaran shockbreaker YSS seri YSS standar ya. Oke, untuk shockbreaker YSS standar ini mengalami keras seperti shockbreaker mati dipakai. Oke, seperti yang kita lihat apa yang tertanam pada shockbreaker ini, kita lihat di sini. Sini ada lubang oli keluar dan masuk dari lubang ini. Oke, untuk shockbreaker ini diciptakan dengan shockbreaker yang menggunakan gas atau nitrogen pada dalam ruangan ya. Pada dalam tabung ini dia harus menggunakan gas nitrogen. Oke, jadi apa yang terjadi pada saat shockbreaker ini kekurangan nitrogen. Oke, pada saat shockbreaker ini kekurangan nitrogen seperti ini, maka oli yang naik, tunggu saya perbaiki dulu. Oke, pada saat shockbreaker ini kekurangan nitrogen, pada saat has ini turun, oli tidak akan naik ke sini di atas spare ini. Oli susah naik di atas spare ini karena tidak ada dorongan udara dari bawah untuk naik ke atas. Seperti ini kan, ada penutupnya di sini. Jadi di atas spare ini pada saat kekurangan oli, maka pada saat has ini kembali, disitulah terjadi hentakan atau jedukan dikarenakan tidak ada redaman dari oli atau tidak ada dalam oli tidak menstabilkan hentakan ini karena tidak kosong ya. Oke, kita langsung akan praktekkan seperti apa kerjanya shock ini jika kekurangan nitrogen. Oke, anggap ini ada sebuah wadah dan ini anggap pengganti dari ini. Tes dulu. Oke, jadi posisinya ini seperti ini ya. Dalam tabung itu posisinya seperti itu. Oke, kita isi oli di sini sampai penuh. Oke, pada saat saya tekan seperti ini, oli keluar di bawah ya. Oli keluar ke sini. Oli keluar di sini. Dan tidak ada naik di sini. Kosong. Kita akan mencoba memompa. Kosong. Itu kekurangan oli ya, di sini kekurangan oli, makanya dari shock. Jadi pada saat kembali itu oli di bagian sini kosong. Kita lihat kosong, nggak ada oli keluar. Jadi seperti ini seharusnya. Kita isi oli lagi, kita isi oli sampai penuh. Kita isi oli seperti ini ya. Oli malah keluar ke bawah. Jadi pada saat hasok ini kembali, oli
tidak ada oli di sini, makanya dia terjadi gedukan. Kita lihat kosong, tekan lagi, resap lagi, kosong. Dikarenakan dalam tabung ini atau dalam pipa ini tidak ada tekanan nitrogen. Jadi jika saat kita isi gas, maka otomatis gas itu mendorong oli ini naik ke atas. Jadi pada saat kita tekan begini, udara yang ada di dalam sini menekan oli untuk masuk ke dalam tabung ini. Jadi langkah selanjutnya apa yang akan kita rubah pada shockwreaker ini tentu adalah bagian klepnya ya, bagian sirkulasi atau bagian sim klep yang ada di bagian sini. Langkah pertama saya harus melepas dulu kepala piston ini. Oke, nantikan proses selengkapnya setelah saya melakukan pelepasan piston ini. Oke, kita lihat isi dalam has ini, dalam piston ini seperti ini isinya. Oke, seperti ini susunan dari piston DSS ini. Ada ring di sini dan dia double ring ya. Jadi dia berat untuk membuka, makanya dia membutuhkan gas untuk mendorong ini supaya bisa terbuka. Oke, jadi saya akan rubah di bagian piston ini dan tentu bagian bantalan ini saya akan mengubahnya. Langkah pertama saya lakukan adalah melakukan pembubutan ya. Saya akan melakukan pembubutan di bagian bantalan ini.
Oke, jadi ini adalah bantalan yang akan kita lakukan pembubutan ya. Ini saya zoom dulu. Oke, jadi ini hasilnya setelah kita melakukan pembubutan ya. Ini kita lihat. Oke, jadi ringnya ini nanti saya akan ganti. Oke, jadi langkah kedua setelah saya bubut ini, langkah kedua itu saya harus bubut ini ya, memperpanjang di sini karena di sini kita harus membuat ulir untuk mengikat kembali kepala piston ini. Oke, saya akan bungkus dulu. Oke, setelah kita melakukan proses pembubutan sepanjang berapa senti ya, sepanjang 8 mili, berarti otomatis per ini pun kita harus kurangi 8 mili ya. Ini dari 20 mili kita harus menjadikan 12 mili dikarenakan khas ini telah kita potong 12 mili. Jadi saya akan melakukan penguliran pada ujung khas ini untuk mengancing bagian kepala piston ini di bagian ini. Jadi ini akan kita kancing nanti menggunakan baut ya. Oke, saya akan melakukan ulir dulu sebelum melakukan perakitan kembali, dan jangan di skip videonya
seperti apa susunan pada bagian piston ini saya akan terapkan pada YSS ini supaya lebih nyaman dipakai. Oke, dan di sini telah saya rakit ya kembali semula. Di sini telah kita melakukan pembubutan khas hidrolik dan menggunakan mor yang dikancing. Jadi bagian piston ini kita rubah ya. Oke, jadi kita akan langsung melakukan pengetesan pada tabung ya. Oke, langsung kita uji coba. Oke, ini adalah tabung kosong dan sama seperti tadi, tidak ada kita rubah. Jadi kita akan melakukan tes ribon ya, atau tes oli yang masuk ke pipa hidrolik ini. Oke, dan benar di sini akan naik oli, selalu naik oli ya. Jadi seperti inilah kerja shock YSS nantinya tanpa menggunakan angin. Jadi tidak menggunakan angin lagi. Kenapa? Karena shock yang menggunakan angin itu jika sudah kekurangan angin tekanan sedikit itu berarti kerjanya sudah, cara kerja shock itu sudah tidak maksimal ya, atau sudah kadang sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi ini tadinya yang sebelumnya kita bubut, kita isi oli di sini, kita pompa selalu kosong pada bagian sini. Sekarang kita kosongkan tabung ini dan kita selalu pompa, dan di sini selalu terisi oli dengan penuh ya. Kita lihat tuh, jadi di sini selalu penuh oli. Jadi otomatis oli ini selalu meredam ya, meredam hentakan atau di saat shockbreaker ini khas ini sedang balik arah atau lagi naik. Jadi insya Allah shockbreaker ini tidak akan jeduk lagi. Oke, saya tidak akan buat video panjang lebarnya, dan cukup saya akhiri di sini saja. Kalau pemasangannya ya tidak lain lah sama seperti shockbreaker pada umumnya. Jadi di sini saya fokus menjelaskan kerja shock, cara kerja shockbreaker YSS itu. Yang YSS standar itu pada umumnya seperti itu, dia menggunakan gas, dan kita harus mengubahnya menjadi lebih baik tidak menggunakan gas. Jadi shockbreaker ini insya Allah lebih awet lagi dipakai. Oke, mungkin itu saja video singkatnya dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.